sebetulnya tapi mengingatkan diri sendiri yang proses lanjutan ketika kita sedang mau melamar gitu. Meskipun sedikit tentunya tidak silka jadi gini, kita tetap memastikan akan di lapangan kita tetap harus memastikan bibit-bibit yang memang akan ditanam itu layak. Jadi kalau bibit yang akan ditanam itu bisa berbentuk seperti ini. Ini termasuk kategori bibit yang bagus. Ini kategori bibit yang bagus. Seperti ini. Bagus meskipun tidak yang terbagus. Bagusnya satu ada calon umbinya, ada akarnya, kemudian sudah muncul batang-batang sudah tinggi. Ya. Orang bertanya-tanya sebenarnya antara batang tinggi dengan batang yang baru muncul, tunas itu bagus yang mana? Kalau saya merekomendasikan justru yang baru muncul. Ya. Karena ini akan ada proses pemindahan tempat itu ketika ini sudah besar ini akan mengalami perbedaan kondisi, bisa jadi ya akan ada kayak stresnya. Meskipun itu ya enggak itu gampang sekali kok. Gampang sekali dibiarkan aja itu dilempar akan itu. Untuk macam bibit yang satu ada umbinya, ada akarnya lengkap dengan ininya. Itu satu. Yang kedua, kadang hanya ada umbinya aja, tapi contohnya rano. Ya, contohnya panitianya kurang lengkap gitu ya. Nah, biasa. Ya. Itu hanya umbinya tok ini, hanya umbinya aja ini. Hanya umbinya. Nah, dan yang ketiga kalinya mohon maaf, enggak ada umbinya, hanya akar-akar saja, bahkan akar ini tidak menunjukkan ada akar utamanya. Itu bisa ditanam, bisa hidup. Tapi hasilnya bisa dipastikan tidak. Jadi idealnya bibit itu ada umbinya. Meskipun bibit ini tidak tumbuh loh ya. Tidak tumbuh ini, nggak akan gembosi. Ini ada umbinya, ada akarnya. Sudah muncul benaknya. Ini yang terjadi. Jadi kalau ini kenapa? Nah, nandur ono alternatif jengkai ini rano bisa ononya gampang. Nah, ini tuh bibit yang akan dibawa ke tempat penanaman sudah terbiasa. Oke. Kita berada di lahan. Jadi lahan untuk penanaman itu ada bermacam-macam. Yang satu lahan ini yang kebetulan sudah ditangkul ya. Sudah disemburkan. Ini sudah disemburkan, sudah ditangkul. Ya, sudah ditangkul. Idealnya memang ini bekas tanaman pengganggu ini idealnya memang bersih ya. Tapi ya kita anggap ini sebagai sesuatu tetap ideal ini ya tempatnya. Ini satu tipe lahan yang akan kita tanam. Masih ada dua tipe lahan lagi yang kita tanami untuk praktek penanaman ubi ini. Kita langsung sekarang berada di tanah gundukan. Tangkul kalau orang kita jalengan di pemagangan buat jalengannya itu dibulus itu. Nah, bagaimana prakteknya ini ya? Kalau sudah seperti ini enak sekali. Enak lah, yang paling bagus kayak begini nih. Ya, nah, oke. Udah lubang kalau sudah seperti ini tinggal pakai tangan aja, enggak apa-apa. Cukup. Nah, cukup. Nah, cukup. Enggak usah dalam-dalam. Enggak usah dalam-dalam. Ya. Ini biasa jalan-jalan. Nah, udah segini cukup. Jangan lupa sebelum ditanam bibitnya kasih ini di kasih ini. Sebenarnya nih apa itu, Pak? Kalau orang lain mengatakan pupuk itu aja lah ya. Pupuk cair itu ya. Saya menggunakan spray biar hemat ya, tidak dikiduk gitu. Kita kebutuhannya hanya sedikit ya. Bentuknya sedikit. Kita spray dulu ya. Kita spray dulu ya. Sebahasanya saya seadanya basahnya ya sudah ada cukup gitu aja. Nah udah kita langsung aja udah langsung kita tanam aja. Ada bibit
pada tutorial sebelumnya sudah kita tunjukkan bibit yang paling bagus kayak apa. Ya, ini. Kalau sudah seperti ini bisa dikatakan ilmunya manusia mesti urip, Pak. Ya, Mesti urip. Ya, ya. mesti urip. Nah, dah. Nggak usah jalan-jalan, apalagi ini itu sudah tanah gembur. Ya. Terus ini yang perlu kita perhatikan, ketika ada banyak akar begini, usahakan akarnya tidak ada yang ke atas. Ya, karena akar ke atas ini akan menjadi jalan air masuk. Itu bagian dari penyebab fusarium. Nah, enggak digateke itu begini padahal akarnya nang jobo. Itu sebagai jalan untuk fusarium sekaligus jalan apa istilahnya virus tanaman. Nah, tanaman. Nah, kita pastikan ya akarnya ini dah masuk semua. Dah. Masuk semua cukup. Nah, langsung aja. Udah langsung aja. Ini kita berani sampai tidak kelihatan tadi umbinya karena kita sudah posisi bibit terbagi. Jolali nak wong desa mesti dengan banter-banter. Ya, dipakai. Lebih baik kalau dimulai kita berdoa dulu, Pak. Iya, ditungani ya. Dan tungone di tutor yang pertama. Nak bar ngene iki jolali. Berat mana? Mani. Itu kena pohonnya enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Ini untuk nutrisi ini enggak apa-apa kena pohonnya. Tapi kalau pakai obat-obat yang dari luar, kita tidak nyanyi. Ya, kimia atau tidak kimia tetap punya resiko ketika kena pohonnya. Bisa mendapatkan. Silakan nanti menghubungi DPD Objek Front Ketuhanan Yang Maha Esa Kota Semarang. Oke. Hubungannya objek. Oke. Penganggaran. Ya. Ini tadi saya asal menanam tanpa melihat arah matahari. Termasuk pembuatan pematang perjalangan ini tanpa melihat arah matahari. Karena kita sudah ada pohon banyak, sekaligus kita tidak punya pilihan. Tetapi kalau ada di lahan yang terbuka, kita harus memperhatikan arah matahari. Untuk arah, karena ini pematang perjalangan ini akan menentukan lanjaran. Ya, lanjaran. Ya, lanjaran. Lanjaran ini kalau dilihat harus sini atau sini itu terkena sinar matahari. Arah dari sinar matahari. Misalkan kita anggap sana barat. Sana barat. Berarti idealnya pematang galengan itu malah begini. Ya. Begini. Utara selatan. Ya, ke utara selatan. Iya, itu idealnya itu malah itu. Itu nggak banyak diperhatikan itu. Banyak diperhatikan itu. Nah, ini. Oke. Kalau setelah ini, ya, jangan lupa kita tetap kasih lanjaran. Baru tanam kasih lanjaran. Kasihan kalau ada penopang. Ya. Ada yang ini tadi ya. Jadi kalau di sana timur, di sana barat, berarti idealnya itu adalah begonia. Utara. Ya. Ini gini karena kan di situ nanti juga ditanami. Ya, jadi bentuknya begini. Nah, mau di sini juga boleh, mau di sininya tidak ngaruh. Ya. Yang penting intinya ya itu. Jadi kita lihat aja kalau ada di di lahan-lahan perengan, tapi lahan perengan itu menghadap ke timur, bisa dipastikan tanamannya bagus. Ya, karena terkena sinar matahari tadi. Misalnya utara. Iya, itu. Nah, ini Pak, aturan jarak lanjaran sama gitu. Ada aturannya? tidak ada yang baku. Kalau jarak antara tidak ada yang baku karena ini baru kita tanam, tidak ada yang sertublis ya dari kita ya. Tapi nanti kalau bulan sekat mengganggu nggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak akan mengganggu. Kalau kita mengambil jarak yang lebih jauh, lanjarannya memang materialnya banyak, ya enggak masalah. Terus untuk jarak penanaman? Kalau jarak penanaman yang saya pakai di Opsit Kota Semarang, itu jarak antar lajur, saya mengambil 60. Jadi di sini dengan di situ itu jaraknya 60.
Kemudian jarak ini dengan sini saya ambil 8B. Ambil 8 potong jalinan Pak. Ya. Ada nanti tengahnya ada apa? Batas kanan gitu, batas seperti ini enggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kebetulan di sini nanti next-nya kenapa kita ambil 60? Karena setelah ini hidup dengan jam media sejahtera, jarak 60 ini bisa kita kasih multa. Kita kasih multa untuk tumpang sari. Ya, itu tumpang sari. Tumpang sari apa? Yang menjadi program OPSID Kota Semarang yang di lingkungan pesantren Jati Diri Bangsa Desa Reto ini nanti akan ada tanaman terong dan tanaman cabai. Tapi ingat, terong sama cabai jangan dijadikan satu lajur, beda lajur. Kenapa seperti itu? Akan saya jelaskan pada video-video. Oke, begitu. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa lahan yang kita tanami itu ada bermacam-macam. Yang sudah dicangkul, tadi ada buat galiman-galiman ini, kemudian ada lahan datar. Kita menganggap bahwa ini adalah lahan datar. Ya, lahan datar. Ketika kita memberlakukan menanam wi pada lahan datar sama dengan pemberlakuan kita pada lahan yang sudah digalengi gulutan, akhirnya hasilnya akan seperti ini. Ini sudah digemburkan nih sebelumnya. Sudah digemburkan, tetapi posisinya seperti ini. Akhirnya mengakibatkan tanaman ini mati. Jadi salah satu penyebab tidak tumbuhnya bibit itu salah satunya salah teknis penanaman awalnya itu. Salah teknis penanaman pada karakter atau posisi lahan. Ya, pada posisi lahan. Ya. Ketika posisi lahan seperti ini, kita harus benar-benar ini. Jangan sok pinter pokoknya kalah pengalaman ilmu nih pokoknya. Ya. Ini tuh harus berada di atasnya ini. Tanahnya ini. Ya. Logika wong tani, logikanya orang petani udah seperti ini, ini pasti air akan menggenang. Air menggenang pasti akan terjadi pembusukan akar dan pembusukan batang. Dalam dunia pertanian inilah fusarium. Fusarium bisa menyerang seluruh tanaman, utamanya pada tanaman-tanaman yang awal ditanam. Rentan sekali itu. Ya. Itu. Jadi fusarium ini. Nah, ini hati-hati ya. Besok lagi ini jelas busuk ini. Ini jelas busuk ini. Ya, karena ini tadi hujan genang di sini. Nah, ini tanamannya nih. Nah, jadi penyebabnya genangan air. Genangan air ini. Lantas bagaimana kalau kita ada lahan datar seperti perlakuannya? Ya, kita lihat pada posisi-posisi yang lain. Ya, kita lihat pada posisi-posisi yang lain yang tidak cukup ideal tapi bahasanya saya teratasi. Ya, kalau ada seperti ini, posisinya harus gundukan kayak gini. Ya, harus lebih tinggi kayak gini. Ya, harus lebih tinggi kayak gini. Ini baru ditanami di sini. Ya, ini baru ditanami. Ketika mengambil posisinya seperti itu pasti. Nah, tapi kalau ini gembur semuanya, bawah tadi sudah gemburkan posisi seperti ini, ya. Posisi seperti ini udah 1000% hidup. Ya, cara penanamannya masih sama seperti tadi, ya. Masih sama seperti tadi. Jangan lupa setelah posisinya kita buat seperti ini, jangan lupa berdoa. Berdoanya tadi, ditambah berdoa lagi. Jangan lupa kasih ini dulu. Apa tadi, Pak? Nutrisi. Ya, khusus dari JPD OPSID Kota Semarang. Ya. Berarti nutrisinya itu memang satu paket dengan bibitnya itu, ya. Satu paket dengan bibitnya. Ya. Satu paket dengan bibitnya. Ini cuma gini aja, Pak, ya. Nah, artinya tidak harus dalam, ya. Tidak harus dalam. Tadi harus diperhatikan harus ya, bawah. Akarnya. Nah, akarnya. Nah. Ini besok. Tidak usah nunggu lama, Pak. 1 minggu ke sini sudah. Insya Allah sudah berkembang biak, sudah tegar. Tanda-tanda hidup. Sudah tanda-tanda hidup. Nah. Lanjaran Mas Arong. Lagi, udah ini lagi.
lagi. Ini ada lagi. Yes. Cukup. Oke. Pangeran adanya dulu adanya. Yang penting dikasih uang. Mungkin timbul pertanyaan begini Pak, nanti kalau ini sudah tumbuh, kemudian daunnya sudah mulai panjang, landarannya diganti atau tetap ini dibiarkan tumbuh atau diganti landarannya? Iya. Idealnya lanjaran itu posisinya seperti ini menjadi ini. Dari sini, ini seperti ini posisinya. Jadi ini. Ya, seperti ini. Oh ya. Nah, ini sudah ya. Idealnya lanjaran ini diketemukan. Oh gitu, saling terkait ya. Oke? Oke. Ya, ketika ini berlebih, maka antar satu dengan yang lain ini kemudian dikasih Rapia. rapia boleh, kayu lagi juga boleh, gitu. Perampatannya itu Pak. Ya, kayu lagi juga boleh. Posisinya seperti ini ya. Makanya kalau nanam itu sudah dari awal direncanakan rapi. Ya lanjarannya pun nanti mengelolanya juga lebih enak. Jadi rambatannya sudah ada disediakan. Ya, jadi kayak begini nanti. Kalau ini karakternya kan merambatnya tinggi banyak. Ya, ini jadi ini. Ya, ini bisa bertahap. Setelah ini sudah kemana-mana, kok butuh dikasih tengah, kasih tengah. Ya. Lah ke tengah masih terus lagi. Nah, berikutnya baru di sini nanti antar ini di sini. Dapat sini, baru dikasih rapia boleh, kemudian kawat kecil boleh yang untuk rambatan ya. Untuk rambatan, fungsinya untuk rambatan, ya untuk rambatan. Oke, ini untuk di lahan yang datar, harus pastikan ada gundukannya seperti ada gundukannya itu. Ya, ya. Proses gundukannya idealnya ini tadi ya. Idealnya ini tadi di bawah sudah digemburkan dulu, kemudian kasih tanah, ditanami. Akhirnya akan menghasilkan posisi seperti ini, ya. Posisinya seperti ini. Oke, cukup itu untuk penanaman di lahan yang datar. Ya. Nah, sekarang yang ketiga kita melihat pada yang lahan yang miring, tapi memang lahannya yang miring. Bukan karena digalengi, tapi memang lahannya yang miring. Boleh dibilang kayak apa ya? Kayak perengan ya. Lah, ketika lahan miring atau keperengan itu pola kerja kita, pola penanaman kita tetap harus diberi, katakan kayak di sini ya. Kayak di sini ini ya, kayak kan miring ini. Miring ini. Ya. Ini miring. Kita harus berani korban sithik. Ya, posisi ini di sini dikurangi, tebas. Baru disingkirkan. Diambil, baru penanamnya di sini. Jangan dibiarkan miring ini terus ngeduk, terus ditanam, jangan. Tapi tetap diberikan space yang rata. Untuk penanam, space yang rata. Dan tidak perlu digundukan nanti, karena apa? Sudah miring ini posisinya. Ketika lahannya miring, justru potensi untuk hidup itu jauh lebih banyak. Tapi tetap digemburkan Pak ya? Tetap digemburkan. Biasanya saya tadi tetap dibuat space ada space datarnya. Space datar yang itu rekayasa kita. Ya, lahan miring biarin. Jadi kalau yang punya lahan miring perengan-perengan, wah angel nanduri. Dengan cara itu seperti itu tadi. Ya, dengan cara seperti itu tadi. Malah tak sarankan jangan pesimis yang punya lahan miring itu perengan-perengan itu ya. Perengan-perengan tetap akan bisa menghasilkan yang bagus. Oke. Tapi tetap kok dalam bibit ini harus lokasinya datar Pak ya. Pas patun ditanam bibit ini. Posisi yang di perengan itu waktu peletakan bibitnya. Penanamannya bibitnya itu kan semacam miring. Itu harus didatarkan apa? Didatarkan karena biar memberikan peluang akarnya muncul lebih banyak. Ketika kita biarkan kemudian langsung kita lubangi, kita tanamkan, maka tidak punya kesempatan akar yang menuju ke arah miring, tidak ada kesempatan tumbuh. Ya, itu. Tetap diembusak pean gini saat itu akan bisa tidak bisa menolong. Oke gitu. Untuk yang ketiga ini tidak bisa saya praktekkan dengan real seperti yang pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan seperti yang pertama. Terima kasih. Sampai ketemu pada video. Sip. Ya.